Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk semuanya. Untuk kesempatan video kali ini, saya membuat general reading untuk zodiak Aries. Ini adalah energi Desember 2021. Dan sebelum saya mulai bacaan saya ini bisa resonate ataupun tidak resonate, itu tergantung energi kamu masing-masing. Karena ini general umum energi semua orang. Dan jika menurut kamu bacaan saya ini tidak cocok dengan kamu, berarti ini bukan energi kamu. Anggap aja ini sebagai hiburan karena ini hanya sebatas prediksi. Ya, ingat, ini hanya sebatas prediksi. Dan ini bisa cocok dengan kamu ataupun tidak. Karena tergantung energi kamu masing-masing juga, ya. Oke, langsung saya mulai general reading untuk Aries Desember 2021. Di sini ada kartu The Tower. Ya, di mana The Tower ini adalah suatu hal yang terjadi yang sedang dihadapkan kepada kamu. The Tower ini adalah suatu hal yang tidak pernah kamu duga, yang tidak pernah kamu sangka sebelumnya. Ya. Karena suatu hal yang dihadapkan kepada kita itu di luar dari kendali kita, di luar dari pengetahuan kita. Karena itu adalah suatu hal yang memang bisa dibilang adalah takdir yang memang harus kamu jalani, harus kamu lalui, dan harus kamu lewati, ya. The Tower ini adalah suatu hal yang memang harus terjadi untuk kamu. Yang mungkin dari beberapa kamu Aries yang sebelumnya kamu sudah mempunyai rencana, merencanakan sesuatu yang rencana-rencana itu sudah kamu persiapkan secara matang. Nah, tetapi tanpa kamu duga, tanpa kamu sangka, ada suatu hal yang membuat rencana kamu ini gagal semuanya. Ini adalah kartu The Tower, ya. Dan di sini adalah juga ada kartu The Devil. The Devil, di mana ini adalah suatu ikatan yang mungkin tidak bisa lepas. Nah, jika ini adalah suatu hal energi di suatu pekerjaan, mungkin dari beberapa kamu Aries, sebenarnya kamu sudah merasa tidak nyaman, sudah merasa tidak enjoy dalam pekerjaan yang kamu jalani. Tetapi karena adanya suatu hal ataupun adanya suatu kontrak kerja yang memang harus kamu jalani, disitulah yang membuat kamu ini terpaksa untuk menjalani pekerjaan tersebut, meskipun hati pikiran kamu sudah merasa tidak nyaman di tempat itu. Nah, dan jika ini adalah suatu energi di suatu hubungan asmara, mungkin dari beberapa kamu Aries, hati pikiran kamu masih terbayang dengan seseorang. Bisa bilang adalah mantan kekasih kamu, orang lama yang sudah kenal dengan kamu, yang dekat dengan kamu. Tetapi pikiran kamu, hati kamu ini sulit untuk melepas semua kenangan tersebut, menepis bayangan orang tersebut. Bisa dibilang kamu gagal move on dengan mantan kamu. Nah, energi ini bisa terbulak-balik. Seperti halnya ini bisa dari kamu sendiri yang terbaca ataupun justru si dia. Dan jika ini adalah energi si dia, menandakan si dia mantan kamu, dia gagal move on, dia sulit melupakan kamu, dia sulit menghapus kenangan bersama kamu, dia selalu terbayang dengan hal-hal saat bersama kamu, yang mungkin dia yang telah menyakiti kamu, dia yang telah mengecewakanmu, dia yang telah mengkhianati kamu, yang sehingga membuat kamu dengan dia putus hubungan, putus koneksi. Nah, tetapi di sini saya merasakan bahwa dia menyesali semuanya. Dia sulit move on. Dia masih terbayang dengan kamu, ya, karena di sini ada kartu Four of Crest yang menandakan dari beberapa Aries, kamu
pikiran, hati kamu lagi kacau, lagi tidak tenang, adanya suatu hal, adanya suatu masalah yang sedang dihadapkan kepada kamu. Bisa suatu hal dalam hubungan asmara ataupun di suatu pekerjaan, ya. Ini yang membuat pikiran hati kamu kacau, entah itu apa, tetapi hati pikiran kamu lagi tidak tenang, kamu lagi kepikiran sesuatu. Nah, ya. Ini dan selanjutnya disarankan untuk kamu. Karena di sini ada kartu The Fool, di mana ini adalah bergambar seseorang yang sedang berjalan, tetapi dia tidak fokus, kurang konsentrasi atas apa yang dia lakukan, atas apa yang dia kerjakan, sehingga dia tidak menyadari bahwa apa yang ada di hadapannya ini adalah jurang. Dia tidak mendengarkan, dia tidak merespon adanya di sini kan ada gambar anjing yang sedang menggonggong. Nah, dia tidak merespon, tidak menanggapi tanda yang diberikan anjing ini bahwa yang ada di depannya ini adalah jurang. Nah, ini yang berartikan bahwa kamu harus berhati-hati, waspada atas apa yang kamu kerjakan, atas apa yang kamu lakukan. Nah, dan diharuskan untuk kamu konsentrasi dan fokuslah atas apa yang kamu kerjakan, atas apa yang kamu lakukan. Ya. Dan jika ada seseorang, entah itu dari keluarga kamu, pasangan kamu, sahabat kamu, mereka-mereka yang peduli dengan kamu, memberikan saran ataupun nasihat kepada kamu, coba dengarkan saran yang diberikan kepada kamu. Buatlah itu sebagai pertimbangan, ya. Agar apa? Agar kamu mempunyai pertimbangan dan agar kamu tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Karena jika kita kurang konsentrasi, kita kurang fokus, dan kita kurang mendengarkan saran, terkadang apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu justru yang akan membuat kita terjatuh. Nah, di situ pentingnya jika kita fokus dan konsentrasi atas apa yang kita kerjakan dan atas apa yang kita lakukan. Jangan sampai hanya karena kurangnya kamu fokus, tidaknya kamu konsentrasi, kurangnya kamu mau mendengarkan saran yang diberikan kepada kamu, justru apa yang kamu lakukan itu menjatuhkanmu, membuat kamu terpuruk, membuat kamu sedih, membuat kamu kecewa. Jangan sampai, ya. Maka dengarkanlah jika memang ada seseorang yang memberikan kamu saran, memberikan kamu nasihat, terlebih itu dari keluarga kamu, pasangan kamu, teman dekat kamu, karena mereka adalah orang-orang yang peduli dengan kamu. Berarti mereka itu sayang kepada kamu, karena mereka masih mau memberi saran, memberi nasihat kepada kamu. Gunakan saran yang diberikan kepada kamu itu sebagai pertimbangan untuk kamu, ya, agar kamu tidak salah jalan, agar kamu tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan, ya. Dan di sini juga ada kartu The Outcast. Nah, The Outcast di mana? Adanya sebuah keraguan di dalam diri kamu. Di saat kamu mau mengerjakan sesuatu, kamu mau melakukan sesuatu, muncul keraguan, muncul kekurang percayaan diri yang muncul di pikiran kamu. Nah, disitulah gunanya saran yang diberikan kepada kamu dari mereka-mereka yang peduli dengan kamu, ya. Disitulah kamu akan merasa siap, merasa yakin, merasa mantap atas apa yang akan kamu kerjakan, ya. Keraguan, kurangnya yakin yang hadir di dalam pikiran dan hati kamu itu karena kurangnya saran, kurangnya pertimbangan, kurangnya tahu kita atas apa yang akan kita kerjakan, ya. Dan mungkin dari beberapa kamu Aries, kamu itu akan dihadapkan dalam satu hal, dua pilihan yang sama-sama penting dan saling bertolak belakang.
Nah, inilah yang akan membuat kamu bingung dalam menentukan suatu hal. Dan sedikit saran, pilihlah suatu hal yang memang membuat kamu ini mengerjakannya, melakukannya ini secara enjoy, secara bahagia, secara nyaman kamu mengerjakannya, secara nyaman kamu melakukannya. Nah, disitulah itu adalah suatu hal yang akan menghasilkan suatu hal positif, hal baik untuk kamu. Tetapi jika kamu memilih suatu hal yang kamu melakukannya secara terpaksa, kamu melakukannya secara hati dan pikiran kurang nyaman, kurang enjoy, maka itu justru hasilnya akan kurang baik untuk kamu ke depannya, ya. Jadi pilihlah suatu hal yang memang membuat kamu nyaman, membuat kamu enjoy dalam melakukannya. Terlebih ikuti naluri kata hati kamu juga, ya. Dan di sini ada kartu Three of Wands dan Ten of Pentacle. Nah, jangan kamu merasa capek, jangan kamu merasa lelah atas kerja keras yang kamu lakukan. Karena yakinlah, kerja keras kamu itu akan membuahkan hasil. Meski hasilnya itu bukan sekarang, tetapi kedepannya hasil atas kerja keras kamu akan kamu dapatkan secara nyata, ya. Jadi meskipun saat ini kamu mendapatkan suatu hal yang mungkin menurut kamu kurang maksimal, kurang sesuai atas apa yang kamu harapkan, jangan semua itu membuat kamu menyerah. Jangan membuat semua itu jangan membuat kamu kecewa. Kamu harus mengambil hikmahnya. Jika kamu mendapatkan kegagalan, itu menandakan berarti kamu harus lebih bisa belajar. Harus lebih bisa berhati-hati. Coba cari tahu kesalahan kamu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu kerjakan sehingga kegagalan itu kamu dapatkan. Nah, jika kamu menemukan kesalahan itu, maka ke depannya dan selanjutnya pasti kamu tidak akan mau melakukan hal tersebut, karena kamu pasti tidak akan mau kegagalan itu terulang kembali. Nah, jadi perbaikilah kesalahan itu agar kamu menjadi lebih maju, lebih baik dari sebelumnya. Jika memang hasil yang kamu dapatkan kurang maksimal menurut kamu, seperti halnya juga kamu harus mencari kesalahannya. Kesalahan apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan, sehingga hasil yang kamu dapatkan kurang maksimal. Jika kamu sudah menemukan kesalahan tersebut, pastinya kamu akan menjadi lebih baik dalam melakukan hal tersebut. Dan maka hasilnya itu akan lebih baik jika kamu pun mau belajar dari pengalaman. Ya, oke. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu. Dan ingat, selalulah bijak dalam menerima setiap informasi. Jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Semoga kita semua selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.